Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Musrafa, peserta Latsar di lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang, gelombang 3, angkatan 7, kelompok 4. Adapun video yang akan saya bawakan berjudul Refleksi Nilai-nilai Bela Negara. Bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Adapun tokoh nasional yang akan saya bahas ialah Dr. Andus Haji Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 dan wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sosok Muhammad Hatta tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan pemikir terhebat yang dimiliki bangsa Indonesia. Muhammad Hatta mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock, kemudian melanjutkan ke Europeersche Leidsch School atau ILS di Padang. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Mulo Padang, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School. Setelah lulus, Muhammad Hatta melanjutkan pendidikan di Handels High School, Belanda. Bung Hatta juga pernah menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 sampai 1930, yang aktif melawan imperialisme dan kolonialisme melalui aktivitas dan tulisan-tulisannya. Selanjutnya, terlibat aktif sebagai wakil dalam Panitia 9 BPUPKI dan wakil ketua PPKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 terpilih sebagai wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1953 Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan pernah bertindak sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang diadakan di Den Haag. Tak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan Bapak Hak Asasi Manusia. Bung Hatta diberikan gelar pahlawan proklamator pada tanggal 23 Oktober tahun 1986 bersama dengan Bung Karno
melalui Keputusan Presiden nomor 81/TK/1986. Kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Hatta pada tanggal 7 November tahun 2012. Adapun nilai yang dapat kita teladani dari Muhammad Hatta, yang pertama adalah jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Yang kedua, pro patria dan primus patrialis. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih atau bertanggung jawab. Dan yang kelima, jiwa kesatria. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Solidaritas adalah simpati untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh rasa kesetiakawanan. Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pro patria dan primus patrialis bermakna bahwa kita harus selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan Bung Hatta pernah diasingkan ke Bovendigul karena dianggap membangkang terhadap pemerintahan kolonial. Meski demikian, Bung Hatta tidak gentar. Selanjutnya, jiwa toleransi atau tenggang rasa. Toleransi merupakan sikap tenggang rasa antar umat beragama, suku, golongan, dan bangsa. Ini dapat tercermin dari sikap Bung Hatta yang menghargai kultur orang lain meskipun ia tidak ikut ambil bagian dalam kultur tersebut. Selanjutnya, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Bung Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya lepas dari cengkraman penjajah. Ia tidak memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Ia paham dan siap terhadap semua konsekuensi dari jalan politik yang ia tempuh saat itu. Saat itu, berani melawan kolonialisme artinya siap untuk hidup menderita. Dan yang terakhir, jiwa kesatria. Bahwa kita harus memiliki jiwa kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seorang yang berjiwa kesatria berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pada saat yang sama ia juga berbesar hati dan mengakui kelemahan. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan pegawai negeri sipil adalah yang pertama, saling membantu dan koordinasi di internal kantor ataupun instansi lain agar terciptanya pelayanan yang baik dan cepat. Yang kedua, menghargai waktu dengan datang ke kantor tepat waktu. Yang ketiga, mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi COVID-19. Yang keempat, melayani masyarakat dengan profesional. Yang kelima, saling menghargai perbedaan agama yang ada di lingkungan kantor. Yang keenam, melayani dengan sopan dan santun serta memberikan solusi kepada masyarakat ketika menerima keluhan di lapangan. Demikianlah video yang berjudul Refleksi Nilai Bela Negara yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.